13 PLTU sudah masuk draft untuk disuntik mati. Apa pendapat Anda dan point of view dari Anda, Pak Rahmat? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau dari kita ya sebenarnya pada prinsipnya yang paling penting buat pemerintah itu adalah menyediakan energi yang tentunya sesuai dengan energi trilema. Ya, jadi energi trilema itu harus ada dampak reliability-nya sendiri ya, security-nya. Jadi itu harus hadir, harus ada. Kemudian harus dampak equity-nya ya harus affordable, harganya harus tersedia juga secara menyeluruh, dan tentunya efek lingkungannya. Jadi 3 hal ini yang harus kita balance. Nah, mungkin yang pertama kita sampaikan, kalau dari sisi pembangkitan listrik kita, memang secara umum proporsi dari pembangkitan batubara di Indonesia itu memang masih cukup signifikan. Ya. Sekitar mungkin 60% pembangkitan kita itu dari batubara ya. Kalau saya hitung-hitung dari jumlah listrik yang produksi per persen itu sekitar 760 kilowatt hour per kapita. Of course kalau kita lihat dari negara-negara yang lebih besar, lebih maju, jumlah ini relatif sedikit sebenarnya. Amerika itu mungkin lebih dari 2 kalinya kita. Jepang mungkin hampir 4 kalinya kita ya secara per kapita. Nah, jadi kita tentunya harus balance ya. Bagaimana kita bisa menyediakan listrik yang affordable, yang reliable. Kita juga tapi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan kita, tapi juga melihat dari sisi climate justice. Jangan sampai nanti misalnya kita yang negara berkembang mematikan, menimbulkan banyak biaya, sementara yang negara-negara maju sendiri sebenarnya masih pakai yang banyak juga gitu kan ya. Sehingga apa yang kita coba lakukan di pemerintah itu adalah bekerja sama dengan negara-negara maju dan mencoba menawarkan jika negara-negara maju ini ingin membantu Indonesia untuk mempercepat transisi energi, yaitu dengan misalnya melakukan early retirement atau phase out atau phase down terhadap PLTU, kami siap ya. Jadi list itu yang kita sampaikan ya. Jadi kita udah lihat inilah beberapa pembangkit listrik yang mungkin dari sisi emisi, yang dari sisi transmisi mungkin timelinenya bisa cocok gitu ya. Tapi bottom line kita juga mengharapkan support dari international community untuk buat pemerintah Republik Indonesia juga bisa melaksanakan ini. Karena tanpa hal ini kemampuan fiskal Indonesia tentunya lebih cocok, lebih efisien untuk kita fokuskan ke hal-hal yang produktif, misalnya untuk membangun jaringan tadi, untuk membangun pembangkit EBT. Oke, apakah dari pernyataan Anda Pak Rahmat sebetulnya untuk phase out begitu ya atau pensiun dini dari PLTU ini sebetulnya belum amat urgent di sana? Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi kita ini masalah externality ya. Jadi ini bareng-bareng sebenarnya. Kalau kita dari Indonesia melihatnya adalah urgensinya sebenarnya lebih urgent di negara-negara yang sudah lebih dulu dan lebih banyak memberikan emisi gas rumah kaca tentunya yang udah pakai udah lama dan banyak ya. Tapi bukan berarti kita juga mau tutup mata gitu ya, tidak mau ikut berpartisipasi. Kita juga menyadari Indonesia itu negara yang besar, jumlah penduduknya berkembang dan butuh energi yang besar juga. Sehingga dari sisi kita mungkin ada beberapa hal sebelum kita mematikan phase atau batubara atau phase out, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dulu. Yang pertama, bagaimana caranya growth kita ke depan itu bisa lebih bersih energinya. Jadi fokusnya misalnya tadi dari sektor kelistrikan yang disampaikan tadi oleh Mas Bram, bahwa kita harus fokus untuk membangun EBT dan membangun transmisi yang baru. Karena untuk menyediakan energi buat Indonesia itu kita butuh banyak sekali pembangkit listrik ya. Di Sumatera, di Jawa itu banyak geothermal dan hidro. Nah, tapi demand-nya banyak di Jawa. Oleh karena itu listriknya itu harus bisa kita bawa dari Sumatera ke Jawa. Nah, kalau itu sudah siap, tentunya baru kita pikir nih ke depan. Apalagi nih yang perlu? Tadi bicara soal oil and gas. Oil kita import banyak. Lifting kita butuh waktu untuk bisa naik.
Sementara kebutuhan energi kita atau itu banyak dari transportasi ya atau otomotif. Kalau misalnya penjualan kendaraan kita semuanya pakai bensin atau solar, BBM lah ya. Ke depan itu bisa jadi makin lama impor kita makin banyak, emisi kita makin banyak, polusi kita makin banyak. Jadi kita juga dorong penggunaan mobil listrik, motor listrik, kendaraan umum dan sebagainya. Hal-hal ini kita juga dorong. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, nah yang untuk mengurangi penggunaan PLTU dalam hal ini, ya kita juga bilang kita open. Kita siapkan yang mana, plannya seperti apa. Tapi harapan kita sebenarnya itu kita lakukan jika mendapatkan support dari luar negeri. Jika tidak, apa rencana kita? Sebenarnya pemerintah juga sudah membuat beberapa plan ya. Karena kebetulan PLTU kita ini relatif masih banyak yang muda ya usianya. Ini kalau nggak salah di rata-rata sekitar 12-13 tahun. Sementara biasanya dipakai kayak 30-40 tahun. Nah, apa yang kita lakukan? Kita di Perpres 112 2022 udah kita sampaikan bahwa PLN itu sudah kita tidak perkenankan lagi untuk membangun PLTU baru kecuali yang sudah ada PPA-nya atau Power Purchase Agreement-nya. Kalau yang udah dikontrak aja yang boleh. Itu pun kita coba lihat lagi mana yang bisa kita cancel ya. Nah, jadi kalau sudah ibaratnya yang baru-baru ini sudah sangat terbatas, berarti nanti suatu ketika dia akan berhenti. Kemudian untuk yang captive ya, yang dibangun oleh bukan PLN, kita juga ada bilang nggak boleh kecuali sangat strategik ya, ada syarat-syaratnya yang cukup stringent dan itu pun diberikan 2 syarat lagi. 10 tahun setelah operasi harus mengurangi emisinya 35%. Dan by 2050 itu harus berhenti beroperasi. Jadi kita tutup juga ujungnya. Nah sekarang yang di tengahnya nih, sebelum itu sampai 2050. Kalau mau dimatikan, kita juga siapkan. Ini loh yang siap. Tapi kalau bisa kita dapat support. Jangan pakai APBN Indonesia atau seminimal mungkin lah menggunakan APBN kita. Oh, oke, tidak menggunakan APBN kita ataupun seminimal mungkin menggunakan APBN. Sebetulnya minat investasi menurut pandangan Anda seperti apa terkait hal ini, Pak Rahmat? Ya, jadi minat investasi terhadap energi transisi di Indonesia itu besar. Nah, cuma biasanya kalau namanya investasinya itu kan pasti butuh hasil ya. Dia butuh return gitu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kita kebetulan juga cukup banyak punya partnership ya. Salah satunya yang sangat prominent itu Just Energy Transition Partnership atau JETP. Itu dengan G7 plus Denmark dan Norway. Kebetulan saya salah satu yang ngelit diskusinya. Nah, kalau kita lihat dari JETP itu minat investasinya besar. Cuman memang banyakkan fokus ke ibaratnya yang bangun baru nih. Ya, yang bangun baru, bangun transmisi, bangun renewable itu banyak yang mau support. Untuk early retirement atau phase out atau phase down ini memang belum banyak ya. Karena ini ibaratnya aset yang tadinya beroperasi, yang menghasilkan listrik, menghasilkan uang, ditutup gitu. Jadi ini returnnya negatif. Ini yang kita lihat belum banyak ya. Yang satu yang lagi kita coba pilot, yang kita lagi kerjakan yang Cirebon ini. Dan itu pun it's not easy juga ya. Kita lagi berusaha keras ya supaya kita bisa punya sistem atau framework atau sistem pendanaan yang win-win ya buat semua. Oke, baik. Bahkan 13 PLTU begitu ya, Anda katakan ini juga minim minat investasi dari asing. Sebetulnya apakah hal ini juga akan mengubah bagaimana roadmap yang telah disediakan oleh pemerintah yang mana juga akan tidak mencapai targetnya nanti, Pak Rahmat? Ya, jadi memang sebenarnya kita sendiri fokusnya kalau untuk RUPTL itu banyak kan untuk untuk membangun yang baru. Jadi ini mungkin belum masuk karena kita lagi kerjakan RUPTL yang baru ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara lain, contohnya misalnya Tiongkok. Hari ini penggunaan listrik di Indonesia itu mirip dengan Tiongkok kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, dalam 20 tahun Tiongkok itu kali 5 penggunaan listriknya. Misalnya kita sekarang 1.200 kWh ya. Berarti Indonesia 20 tahun lagi bisa jadi di 2045 bisa jadi ke 6.000 misalnya. Kalau kita ngikutin pathnya Tiongkok. Nah, 13 PLTU ini masuk ke yang menyediakan 1.200 ini kan.
Ya. Nah, sementara kita harus fokus ke yang 4.800 yang ke depannya gitu ya. Nah, jadi menurut kami yang pertama daripada kita ya energi kita tentunya fokus kita bagaimana kita menyediakan yang 4.800 ini lebih baik gitu ya, yang sesuai dengan energi terlima tadi. Kualitasnya baik, reliability-nya baik, security-nya baik, kemudian harganya juga bisa terjangkau, bisa buat semua juga segenap lapisan masyarakat, dan tentunya baik buat lingkungan. Ya artinya pembangkitan EBT kita ini dan transmisinya tentunya perlu kita dorong dengan sangat pesat ya. Nah untuk yang early retirement buat kita sih kita prepare gitu. Kita akan selalu siapkan kalau misalnya nanti kita udah menemukan framework ya, misalnya lewat Cirebon udah tahu nih bisa ada yang mau mendanai gitu ya. Salah satu kuncinya sebenarnya adalah jika ada yang ingin membiayai carbon credit dari avoidance. Jadi misalnya tadi kan misalnya harusnya dia nyala nih 20 tahun lagi. Sekarang kita potong ke kita potong misalnya 10 tahun jadi sisa 10. Nah 10 tahun yang ini yang harusnya mereka beroperasi, beremisi, berpolusi. Jika misalnya kita bisa jual carbon creditnya, tentunya ini bisa jadi momentum. Kita bisa self financing lah tanpa memberatkan kondisi fiskal kita. Oke, baik. Nah ini pertanyaannya adalah siapa yang mau beli begitu ya sisanya. Namun jangan dijawab dulu Pak Rahmat. Kita akan jeda terlebih dahulu. Segmen Energy Corner akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.